Halo rekan-rekan Bingal Naik Kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Saya masih menggunakan mobil Porsche Cayenne 9PA tahun 2009. Cuma bedanya dengan video sebelumnya yang sudah saya buat. Kalau sebelumnya itu kita membaca data EEPROM yang ada di control unit chassis atau IMO box atau ECU immobilizer untuk kita mendapatkan pin code, pin dan CS code. Kemudian kita bisa cek berapa kunci yang sudah terregistrasi, kemudian ID dari kunci yang sudah terregistrasi apa saja, seperti itu. Namun kita tidak punya kemampuan untuk melakukan editing di menu yang video yang sebelumnya saya buat. Dan di video kali ini agak sedikit berbeda karena bagaimana cara kita untuk melakukan editing kunci yang terregistrasi di mobil atau di modul chassis ini, seperti itu. Jadi misalkan kemarin kita lihat ada satu kunci yang sudah terregistrasi. Nah, kita bagaimana cara mengganti kunci yang sudah terregistrasi itu ke kunci yang lain di kunci satu. Kemudian bagaimana caranya kita menambahkan kunci nomor 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita langsung inject ID dari kunci yang mau kita registrasi langsung ke modul chassis. Dan caranya ikuti terus video kali ini. Oke. Di sini rekan-rekan bisa lihat saya sudah siapkan modul chassis yang sudah saya koneksikan dengan jarum akupuntur atau jarum untuk pemrograman yang langsung connect ke SP400. Dan kalau bisa rekan-rekan lihat, ini koneksinya sama persis dengan video sebelumnya ketika kita masuk ngambil data EEPROM untuk membaca data IMO. Cuma kali ini kita akan menggunakan menu yang berbeda. Kali ini kita akan masuk ke write key via dump, seperti itu. Jadi lokasinya nanti di programmer. Nah, ini di write key via dump. Nah, di sini saya juga sudah siapkan ada dua remote. Kita akan coba terlebih dahulu baca datanya dan nanti baca ID-nya, dan nanti kita akan masukkan ID dua remote ini ke dalam modul ini, modul chassis ini, seperti itu. Oke, pertama saya coba baca dulu. Ini kunci yang pertama, kita masuk ke key. Kemudian nanti kita masuk ke ini, key read and write. Kemudian kita bisa automatic detection. Nah, di sini kita bisa lihat key type-nya adalah HITECH 2 dalam kurung 46. Kemudian kita oke. Kemudian kita cek ID-nya. Nah, di sini rekan-rekan bisa catat atau bisa save juga di sini. Oke. Nah, kita coba catat ini aja. Kemudian ini rekan-rekan bisa juga membaca informasi yang lain. Tapi pada proses kali ini saya cukup membaca ID-nya saja. Kemudian kita masuk ke kunci nomor 2. Nah, ini kebaca. Oke. Di sini kita baca ID kunci yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat ID yang berbeda. Kita bisa save juga di sini. Oke, kemudian kita baru masuk setelah kita membaca ID kedua kunci yang berbeda ini, kita bisa masuk ke write key via dump. Nah, di sini menunya. Oke, kita bisa pilih huruf, kemudian kita bisa pilih mobilnya. Jadi artinya di sini kita menggunakan, kita mau akses memasukkan data ID kunci dengan cara kita ambil datanya dari chassis, kemudian kita masukkan kembali setelah kita menambahkan ID kunci yang baru, seperti itu. Nah, di sini kita untuk Cayenne 2009
kita tidak masuk di sini karena ini kalau kita lihat ini 2014, ini tahun yang baru, mungkin kalau generasi keempat mungkin. Ya, ini kita masukin ke Casey tahun 2008. Oke. Oh, ini buat rekan-rekan lihat dulu ya operation guide-nya. Ini koneksinya sama persis, sama dengan video kita sebelumnya untuk ngambil EEPROM data. Nah, ini sama persis, jadi tidak ada yang perlu dirubah-rubah. Oke, kemudian kita masuk lagi ke sini, One Touch Processing. Oke, chip reading. Oke, nah kita diminta untuk save, kita save. Oke, kita tambahin depannya mungkin ya. Saya tambahin sebentar. Oke, ya. Nah. Oke, save. Setelah save dia akan analisa dan cek. Nah, di sini kita bisa lihat ini datanya sama persis kayak video sebelumnya, bahwa hanya ada satu kunci yang terregistrasi dengan ID-nya D7261154 dan key number 2-nya ini masih unused, jadi belum ada kunci yang terregistrasi. Dan kalau tadi rekan-rekan bisa lihat, ini kita bisa lihat kunci yang pertama kita registrasi itu datanya sama persis dengan tadi mana ya, D7261154. Jadi artinya bahwa kunci yang pertama kita registrasi itu sudah terregistrasi ke dalam Casey. Nah, cuma kunci yang kedua ini memang kunci yang belum diregistrasi. Kunci kedua ini belum masuk ke dalam Casey. Nah, kita coba bagaimana prosedurnya untuk memasukkan kunci yang kedua ini ke dalam key information dari key 2 yang belum digunakan. Oke, caranya kita masukin ini kuncinya, pilih dulu yang mau dibikin yang mana. Oke, saya klik key 2, make key. Nah, ini kebaca nih sekarang. Ya, memang kadang-kadang suka posisinya harus posisi menentukan prestasi nih. Nah, oke. Di sini kita lihat bahwa prosedurnya dia membuat kunci ini menjadi dealer key terlebih dahulu, atau kunci yang diizinkan seolah-olah sebagai kunci original lah. Jadi kalau rekan-rekan menggunakan kunci aftermarket itu prosedurnya dibikin dealer key dulu, baru kemudian proses learning key. Cuma kita lihat di sini proses learning key-nya menggunakan OBD seperti itu. Jadi walaupun ini kuncinya pun original, tetap prosedurnya dibuat dealer key terlebih dahulu, baru diproses learning. Cuma kita lihat karena ini via OBD, seharusnya ini tidak masuk di sini ya. Oke, jadi di posisi sekarang slotnya udah disiapkan, cuma dia belum memasukkan data ID ini ke dalam Casey atau ECU Casey, karena dia proses learningnya diminta untuk via OBD seperti itu. Dan kalau untuk via OBD nanti kita masuk dari menu immobilizer. Jadi posisi sekarang kuncinya sudah ready, sudah disiapkan slotnya di Casey atau spotnya ya, tempatnya sudah disiapkan di key nomor 2. Tugas kita sekarang adalah kita masukkan lagi modul Casey ini ke dalam mobil, kemudian kita proses learning kunci ini. Kuncinya sudah menjadi dealer key ini, seperti itu. Mungkin saya sedikit kasih lihat setelah ini dipasang nanti masuknya kemana gitu ya. Oke, kita masuk ke immobilizer. Oke, di sini. Oke. Kita pilih export mode. Kemudian nanti pilih yang Casey dulu 2008 plus. Nah, nanti
prosesnya kita masuk ke key learning di sini. Jadi kita tadi udah bikin dealer key, jadi tinggal kita melakukan proses key learning. Dan proses key learning ini via OBD 2 seperti itu. Jadi ini semua harus sudah terpasang. Oke. Dan di sini ada, kalau rekan-rekan lihat di sini ada pin 5 karakter. Dan pin 5 karakter ini didapat dari ECU engine. Jadi rekan-rekan harus masukkan dulu read IMO engine ini via OBD 2. Nanti datanya kurang lebih seperti ini. Saya coba kasih lihat. Coba ini. Nah, datanya seperti ini. Pinnya nih 5 digit. Karena kalau data pin dari modul chassis itu, sebentar, saya udah ada save. Ini dia load EEPROM data. Nah, kalau dari chassis ini dia 4 pin, bukan 5. Jadi untuk proses key learning kita membutuhkan pin yang kita akses dari IMO data yang terdapat di engine seperti itu. Dan video ini melengkapi proses dari video sebelumnya. Jadi kita di video sebelumnya udah coba load engine IMO data, walaupun di video sebelumnya kita tidak coba langsung ke mobil, tidak via OBD 2, tapi sudah ada file EEPROM contoh yang saya siapkan. Kemudian kemarin udah kita read EEPROM data mode dari modul chassis, di mana di dalam data EEPROM tersebut kita bisa lihat pin, ada CS code, kemudian kita bisa lihat jumlah key learning, key yang sudah di learning ada berapa. Cuma kita di sini tidak bisa melakukan editing, jadi kita tidak bisa rubah editing chassis, CS code, ataupun kita tidak bisa merubah key ID dari kuncian terregistrasi di chassis. Dan di video ini kita kasih tahu bagaimana cara melakukan perubahan tersebut menggunakan read key via DAM seperti itu. Dan di sini juga rekan-rekan bisa melakukan perubahan CS code dari modul engine. Jadi pilihannya, jika engine itu harus diganti menggunakan engine second, kita bisa lakukan perubahan CS code-nya. Tapi kalau misalnya kita chassis unitnya ini yang rusak, kita bisa menggunakan data dari chassis untuk bisa dibilang seperti di cloning lah, seperti itu. Kemudian jika misalnya kita all key loss pun di sini sebenarnya, atau kunci hilang semua, kita ada pilihan via OBD. Di sini kita bisa lihat, atau kita via read key via DAM seperti yang tadi di awal saya informasikan, itu juga bisa rekan-rekan lakukan. Terus kita update data ID terbaru ke dalam modul chassis seperti itu. Nah, kurang lebih sekian video tutorial kali ini. Ikuti terus video-video di dalam playlist ini, ataupun buat rekan-rekan yang tertarik dengan misalnya perihal yang lain, misalkan tentang remap atau diagnostik, rekan-rekan bisa juga kunjungi di playlist kami di YouTube channel MediaTek. Ada banyak sekali playlist yang sudah kita siapkan, dan di dalamnya videonya khusus membahas tentang playlist tersebut. Misalkan di diagnostik autel, ya kita fokus diagnostik menggunakan alat autel seperti itu. Ataupun alat remap, jika di playlist tersebut terdapat video-video yang khusus membahas tentang alat remap menggunakan DIM Sport seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan dan membantu rekan-rekan untuk terus mengupgrade bengkelnya menjadi naik kelas. Bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.